Shalom anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Yanti Mase di sini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5 SD. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada jam hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mau memulai pelajaran kami. Mari Tuhan pimpin kami dari awal pelajaran sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, tema pelajaran kita pada hari ini yaitu asal mula dosa. Dengan subtema mengapa manusia berdosa? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ayat referensi kita pada jam hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 3. Sejak semula Allah menciptakan manusia itu sempurna dan mulia. Artinya, diciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani, ini disebut imago Dei. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, dari debu tanah. Lalu diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam. Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dalam Taman Eden itu, semua kebutuhan manusia dipenuhi oleh Tuhan. Sebagai ciptaan Allah yang mulia, manusia memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaan manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah yang pertama, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau yang disebut imago Dei. Yang kedua, keistimewaan manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Maksudnya adalah manusia diciptakan Allah berbeda dengan Allah menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah dengan berfirman. Sedangkan Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Dengan Allah menghembuskan nafasnya ke hidungnya, Allah membentuk manusia itu begitu sempurna, begitu teliti. Karena itu, manusia memiliki keistimewaan karena Allah menciptakan manusia dengan apa? Iya, dengan tangannya. Selain itu, Allah juga menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia sehingga manusia memiliki nafas dan bisa bergerak. Keistimewaan yang ketiga yaitu selain manusia diberikan hak untuk menguasai ciptaan Tuhan, manusia juga diberikan tanggung jawab untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Ingat ya, itu merupakan keistimewaan dari Tuhan. Karena itu, kalian harus belajar menghargai semua ciptaan Tuhan, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah belajar tentang mensyukuri diri sebagai ciptaan Tuhan. Nah, sebagai makhluk yang istimewa, manusia harus bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur atas keistimewaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia? Yang pertama, tekun membaca firman Allah. Nah, kamu tidak boleh lupa ya untuk terus membaca firman Allah. Karena firman Tuhan yang mengajar, mendidik, mengarahkan kita untuk kita melakukan segala yang baik dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Cara mensyukuri keistimewaan yang kedua yaitu setia berdoa.
Doa adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Dengan doa, kita dapat menyampaikan isi hati kita, keluhan kita, bahagianya kita, susahnya kita kepada Tuhan. Karena itu, ketika kamu makan, ketika kamu selesai makan, ketika kamu mau tidur, atau kamu habis bangun tidur, kamu jangan lupa berdoa ya. Nah, cara mensyukuri yang ketiga yaitu rajin beribadah. Tidak boleh lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen beribadah pada hari Minggu, benar sekali. Nah, di dalam ibadah itu terdiri dari ibadah sekolah minggu untuk anak-anak, kemudian ibadah umum pada hari Minggu, di dalam kebaktian utama di gereja, ada ibadah-ibadah khusus seperti ibadah persekutuan doa, ibadah rumah tangga, ibadah rosario, dan juga jenis ibadah yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu suka memuji dan menyembah Tuhan. Anak-anakku sekalian, tujuan alam ciptakan manusia adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat, atas keistimewaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia. Yang kelima, taat melakukan firman Tuhan. Kalau yang pertama, kita sudah diajarkan untuk membaca firman Tuhan dengan rajin. Yang kelima ini kita harus taat dengan firman Tuhan yang sudah kita baca atau kita pelajari, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Misalnya, kalau kamu sudah mendengar tentang jangan berbuat dosa, berarti kamu juga harus belajar untuk tidak melakukan dosa. Ya. Yang keenam yaitu rajin bersaksi tentang kemurahan Tuhan Yesus di dalam hidupmu, menceritakan hal-hal yang baik, menceritakan hal-hal di mana Tuhan sudah melakukan berbagai macam hal yang baik di dalam kehidupanmu. Misalnya, ketika kamu sedang ujian, kamu jangan lupa berdoa. Bahkan ketika kamu sudah lulus, kamu jangan lupa bersaksi bahwa kamu lulus bukan karena usahamu sendiri, tetapi karena Allah juga yang memberkati engkau sehingga kamu boleh lulus di dalam ujian. Itu bentuk kesaksiannya. Jadi ketika kita bersaksi, kita menyampaikan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang ketujuh yaitu kita harus beriman kepada Allah dan berani berkorban bagi Allah. Percaya akan kuasa Tuhan dan berani berkorban bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Kalau kamu sudah mengaku percaya kepada Tuhan, kamu juga harus berani berkorban untuk Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban waktu. Misalnya, kalau memang waktu untuk beribadah, kamu harus meninggalkan aktivitasmu dan datang berdoa kepada Tuhan. Korban pikiran adalah kamu harus mengorbankan segala macam keinginanmu dan melupakannya dan lebih mementingkan kepentingan Tuhan. Karena kita semua percaya bahwa semua rancangan hidup kita kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan memberikan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, kamu juga harus berkorban. Setelah kamu sudah berkorban pikiran, waktu, tenagamu juga harus kamu korbankan. Caranya adalah melayani Tuhan, baik itu di dalam ibadah gereja, ibadah persekutuan, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Nah, cara mensyukuri keistimewaan yang kedelapan yaitu
hidup rendah hati dan jujur. Tuhan menuntut kita untuk kita juga hidup rendah hati, tidak sombong, jujur, dan tidak menjadi pembohong. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu menghormati Tuhan dan menghargai sesama manusia. Anak-anakku sekalian, kita telah mempelajari tentang kejatuhan manusia pada kelas 3 dan juga kelas 4. Namun kita juga harus mengetahui mengapa manusia berdosa. Tahukah kamu, iblis tidak suka dengan hal-hal yang baik. Iblis senantiasa berusaha merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Jika kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 3, jelas diceritakan bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ditipu ular dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia mudah tergoda karena ketidaktaatan. Allah telah memerintahkan manusia untuk berhati-hati dan tidak memakan buah terlarang. Namun, karena godaan iblis itu begitu memikat hati manusia, sehingga manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana proses kejatuhan manusia di dalam dosa? Yang pertama, pencobaan manusia melalui Hawa. Iblis menggoda Hawa mula-mula melalui telinga, di mana Hawa mendengarkan perkataan iblis. Lalu Hawa melihat buah itu baik dan sedap dimakan, maka hatinya menjadi tertarik. Kejatuhan yang kedua yaitu manusia mengalah kepada pencobaan. Dan pada akhirnya Hawa memakan buah itu, dan diberinya juga buah itu kepada Adam. Akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, setelah mereka memakan buah itu, mata mereka menjadi terbuka dan mereka merasa malu karena sadar bahwa mereka telanjang. Nah, selain akibat dari kejatuhan manusia, mereka merasa bahwa mereka telanjang, mata mereka terbuka dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Nah, ada hukuman akibat ketidaktaatan manusia dan juga hukuman bagi iblis yang menggoda manusia. Karena ketidaktaatan, maka semua orang akan mendapat hukuman. Kalau warga negara Indonesia tidak taat terhadap peraturan, maka akan mendapatkan hukuman dari pihak-pihak tertentu. Misalnya pemerintah, kepolisian, dan lain-lain. Nah, kalau manusia tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum manusia. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan ingin mengajar dan mendidik manusia untuk tidak melakukan kesalahan atau tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Baik anak-anakku sekalian, karena ketidaktaatan tersebut, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Kutukan yang didapat oleh manusia dan juga ular karena ketidaktaatan mereka, yaitu yang pertama, hukuman atas ular, di mana ular menjadi binatang yang terkutuk. Berjalan dengan perutnya, makanannya adalah debu tanah. Yang kedua, hukuman bagi Hawa karena tidak taat, yaitu akan mengalami kesakitan saat melahirkan. Kalau kamu perhatikan, setiap perempuan yang melahirkan harus merasakan sakit. Nah, ini adalah hukuman bagi manusia. Tetapi pada zaman sekarang itu menjadi berkat bagi kita
karena kita belajar dari kesalahan. Dan dari kesalahan itu kita mau memperbaiki dan mau belajar bersyukur. Di balik kesakitan itu, Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi manusia. Nah, yang ketiga, hukuman bagi Adam adalah ia akan bersusah payah dan berpeluh dalam mencari rejeki dari tanah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun juga kebutuhan hidup keluarganya. Nah, kalau kamu perhatikan, orang tua kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itulah contohnya. Nah, anak-anakku sekalian, meskipun manusia telah melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Hal ini dibuktikan dengan Tuhan membuat pakaian untuk manusia itu dari kulit binatang. Dan Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari dosa. Baik anak-anakku sekalian, dosa itu sangat menawan hati manusia. Artinya adalah dosa sangat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana manusia gampang sekali tergoda. Kenapa demikian? Karena dosa itu selalu menawarkan hal yang mudah, hal yang membawa kenikmatan, hal yang membawa menyenangkan, tetapi justru membawa kebinasaan bagi manusia. Agar kita terhindar dari dosa, maka manusia harus yang pertama berdoa, memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan agar kita terhindar dari keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu banyak, misalnya menginginkan barang sesama, mencuri, merampok, membunuh, memukul, dan lain-lain sebagainya. Kita minta tuntunan Tuhan agar kita diberikan kekuatan, sabar, dan tidak melakukan dosa. Cara kita menghindari dosa yang kedua yaitu rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari atau setiap waktu. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Yang ketiga yaitu waspada, berhati-hati, dan berpikir secara matang sebelum bertindak. Belajar untuk memahami diri sendiri, mengerti diri sendiri, dan belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Kalau isi hatimu mengatakan bahwa jangan mencuri, maka kamu jangan mencuri. Bukan berarti ketika kamu tahu berbuat dosa atau mencuri itu jahat, kamu langsung tergoda. Nah, harus waspada, harus berhati-hati dan berpikir panjang sebelum kamu bertindak. Supaya apa? Supaya kamu bisa terhindar dari dosa. Anak-anakku sekalian, nah demikian akibat dosa dan cara agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Kita sudah mempelajari materi kita pada jam hari ini. Kalian juga sudah mendengar penjelasan ibu. Didengar dengan baik agar ketika ibu memberikan tugas, kamu dapat menyelesaikannya. Nah, kita akan masuk di dalam tugas rumah atau PR. Ingat baik-baik ya, kamu jangan lupa menulis soalnya dan menjawab pertanyaan ini di dalam buku tulismu. Setelah itu, kamu fotokan dan kirim ke WA grup yang sudah dibuat oleh wali kelasmu, atau kamu bisa mengirimkannya langsung ke WA ibu secara pribadi. Soalnya ada 10 nomor. Diperhatikan, dibaca dengan baik, dan dikerjakan berdasar penjelasan-penjelasan ibu dari awal. Soal nomor 1, manusia diciptakan Tuhan dari titik-titik. Nomor 2, Tuhan menjadikan manusia di Taman Eden. Yang menjadi makanannya adalah
titik-titik. Yang ketiga, iblis pandai memutarbalikkan firman Tuhan dengan cara titik-titik Hawa untuk memakan buah. Yang keempat, apa nama buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa? Yang kelima, supaya kita tidak mudah tergoda dengan bujukan iblis, kita harus rajin membaca titik-titik-titik. Yang keenam, sebutkan sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia. Yang ketujuh, sebutkan nama, kitab, dan pasal berapa kitab tersebut yang menceritakan kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Soal nomor 8, apakah wujud iblis ketika menggoda Hawa? Soal nomor 9, sebutkan 3 contoh keistimewaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Soal yang terakhir atau ke-10, agar terhindar dari dosa, manusia harus titik-titik. Nah, silakan menjawabnya, jangan lupa mengerjakannya, dan segera mengumpulkan jawaban dari tugas yang sudah diberikan oleh ibu, karena sebentar lagi kalian akan ujian. Jadi ini merupakan nilai tambah bagi kalian. Kalau kalian tidak mengerjakannya, maka akan mengurangi nilaimu nanti. Jadi selamat mengerjakannya. Baik anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita pada jam hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini dengan doa, Ibu ingin mengajarkan kalian sebuah lagu yang berjudul Adam dan Hawa. Lagunya seperti ini ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam berkata, Hawa yang tipu. Hawa berkata, ular yang tipu. Adam diusir, Hawa diusir. Karena berbuat dosa mereka diusir. Sekali lagi ya, kita sama-sama belajar lagunya ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam berkata, Hawa yang tipu. Hawa berkata, ular yang tipu. Adam diusir, Hawa diusir. Karena berbuat dosa, mereka diusir. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dari awal pelajaran sampai pada akhirnya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang pintar, yang pandai, yang cerdas. Biarlah pelajaran hari ini menjadi pelajaran bagi mereka dan menjadi pegangan bagi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di tema kita berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.